Di video tentang benua Akavir, kita sempat membahas bahwa planet Norn dibagi menjadi beberapa benua. Tamriel adalah benua yang paling kita kenal karena setting semua game The Elder Scrolls ada di benua ini. Kita juga sempat membahas tentang benua Atmora yang terletak di sebelah utara dari Tamriel. Benua Akavir yang terletak ke sebelah timur dari Tamriel. Sekarang kita akan menjelajah ke arah barat, ke sebuah benua yang dikenal dengan nama Yokuda. Kita mungkin sudah cukup familiar dengan benua ini, yang merupakan tanah air bagi nenek moyang kaum Redguard. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang gambaran wilayah Yokuda, ras apa saja yang ada di sana, bagaimana kebudayaan masyarakatnya, bagaimana sejarah mereka, dan siapa saja tokoh-tokoh penting dari benua tersebut. Yokuda adalah sebuah benua yang terletak ke arah barat dari benua Tamriel. Benua ini terdiri dari beberapa pulau yang kemudian dikenal sebagai Yokudan Isles atau Kepulauan Yokuda. Benua ini berada di antara dua lautan, yaitu Azorian Seas dan Sea of Pearls, yang merupakan bagian dari sebuah samudera bernama Eltharic Ocean. Ada 8 pulau besar yang diketahui membentuk benua ini, yaitu Pulau Akos-Kasaz, Bahia, Iranhu, Kanesh, Kardesh, Cliffy, Samara, dan Yath. Ke arah selatan dari kepulauan ini ada beberapa pulau kecil, salah satunya yang bernama Ravan, yang kemungkinan merupakan bagian dari benua Yokuda. Iklim di benua Yokuda adalah gurun, mirip dengan wilayah provinsi Hammerfell di Tamriel. Datarannya dipenuhi bukit dengan bebatuan yang tandus. Wilayahnya juga sering dilanda gempa bumi. Sumber daya alam yang paling kaya di benua ini adalah hasil tambang seperti batu permata dan logam mulia yang tentunya mempengaruhi gaya hidup masyarakat Yokuda. Mereka sangat menghargai batu permata yang memiliki warna cantik. Permata yang umumnya dianggap mahal seperti berlian tidak terlalu dianggap di sini karena warnanya tidak menarik bagi mereka. Sekarang kita coba telusuri satu persatu pulau dan wilayah yang ada di benua Yokuda. Pulau Akos-Kasaz adalah pulau terbesar di benua ini. Pulau ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah yang dianggap aman dan wilayah dengan lingkungan yang brutal. Di pulau ini ada sebuah kota bernama Totambu yang menjadi pusat pemerintahan Yokudan Empire. Dengan kata lain adalah ibu kota Yokuda. Sebagian besar masyarakat kota Totambu merupakan bangsawan sebagai bagian dari kelompok bernama Na-Totambu. Kelompok inilah yang berperan dalam pemerintahan Yokudan Empire. Pulau Bahia terletak di tengah-tengah kepulauan Yokudan. Tidak banyak yang kita ketahui tentang pulau ini. Di sebelah selatannya ada Pulau Yath yang dipenuhi pegunungan batu yang tajam dan bergerigi. Di pulau ini ada spesies ular endemis bernama Yath Asp yang memiliki ukuran cukup besar dan sangat agresif. Pulau ini ditempati oleh koloni manusia Yokudan dan Sinistral Elf atau Left-Handed Elf yang akan kita bahas lagi nanti. Kemudian ada Pulau Moni yang terletak di arah timur laut dari Pulau Yath. Pulau ini sempat dikuasai oleh Left Hand Empire yang merupakan kekaisaran atau kerajaan bangsa Sinistral Elf. Pulau ini juga dijadikan tempat persembunyian bagi kriminal, bajak laut, dan orang-orang terbuang. Kemudian ada Pulau Samara yang terletak ke arah tenggara dari Pulau Akos-Kasaz. Pulau ini memiliki lingkungan alam yang cukup subur dengan hutan yang lebat dan suhu yang hangat. Di pulau ini ada sebuah spesies kumbang raksasa bernama Samara Scarabs yang bermigrasi ke Tamriel dan sekarang dikenal dengan nama Assassin Biro. Kemudian ada Pulau Kanesh yang dikenal memiliki tanah vulkanik terbentuk dari sebuah gunung berapi. Kemudian di dekatnya ada sebuah pulau kecil bernama Iranhu dan Cliffy. Sayangnya kita tidak tahu banyak tentang pulau-pulau ini. Informasi yang kita dapatkan kebanyakan berasal dari puisi tradisional Yokuda. Selain pembagian wilayah berdasarkan pulau, Yokuda juga dibagi berdasarkan provinsi, sama seperti Tamriel. Kita tidak tahu lengkap sih provinsi apa saja yang ada di Yokuda. Dua provinsi yang kita ketahui adalah High Desert dan Sea Wind. Melihat dari namanya, High Desert digambarkan sebagai wilayah yang penuh gurun pasir. Sementara Sea Wind adalah wilayah yang dekat dengan laut dengan sejumlah pelabuhan. Tadi kita sempat menyinggung bahwa ada dua ras yang menempati Yokuda, yaitu ras Sinistral Elf dan ras manusia Yokudan. Kemungkinan ada ras humanoid ketiga yang menempati Yokuda, yaitu ras Orc. Oke, kita coba jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari ras manusia yang dikenal sebagai Yokudan. Mereka adalah nenek moyang kaum Redguard yang kita temui di Tamriel sekarang. Karakteristiknya sama seperti manusia biasa, dengan usia sekitar 80-100 tahun. Tapi kulit mereka cenderung lebih gelap dibanding ras manusia lain. Mereka adalah kaum petarung atau warrior yang sangat menghormati tradisi. Mereka sangat ahli dalam menggunakan pedang, dan seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, mereka punya sihir armamensi unik yang disebut Spirit Sword. Melalui sihir ini, mereka bisa memanifestasikan jiwa dan willpower mereka ke dalam bentuk pedang, yang tentunya digunakan dalam pertempuran. Kaum Yokudan juga dikenal memiliki stamina dan kecepatan lari yang sangat tinggi. Tubuh mereka terkondisikan dengan iklim yang panas dan kering. Mereka juga memiliki ketahanan tubuh yang tinggi terhadap racun. Kemudian ada ras Sinistral Elf,
atau yang juga dikenal sebagai Left-Handed Elf. Ada yang bilang bahwa mereka adalah keturunan Altmer yang berasal dari benua Apmeris. Mereka bermigrasi ke Yokuda karena alasan yang tidak diketahui. Kemungkinan alasannya sama dengan para Mormer atau Sea Elf yang diusir karena pemberontakan. Dalam bahasa tradisional mereka, Sinistral Elf menyebut diri mereka sebagai Kanuriai. Sinistral Elf ini adalah rival dari para Yokudan. Sepanjang sejarah Yokuda, mereka sudah mengalami konflik yang berkepanjangan, bahkan hingga mereka migrasi ke Tamriel. Ada teori yang menyatakan bahwa Sinistral Elf ini sebenarnya bukan kaum Mer keturunan Altmer, melainkan manusia seperti para Yokudan. Kata Elf dalam nama mereka dipercaya adalah kesalahan terjemahan dari teks Yokudan kuno. Sebenarnya mereka adalah left-handed enemy, bukan left-handed elf. Jadi mereka hanyalah musuh yang kebetulan kidal, belum tentu kalau mereka adalah Mer. Tapi teori yang paling diterima adalah bahwa Sinistral Elf ini benar-benar ras Mer yang menetap di Yokuda. Kita juga tidak tahu perwujudan fisik mereka bagaimana. Kemungkinan iklim panas Yokuda membuat kulit mereka menjadi gelap, sama seperti ketika iklim dingin di Skyrim membuat kulit semua elf menjadi putih. Selain kedua ras tadi, ada satu lagi ras yang dipercaya menghuni Yokuda, yaitu ras Orc. Kita sebut saja Yokudan Orc untuk membedakannya dari Orsimer di Tamriel, karena sangat kecil kemungkinan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama dan berasal dari Trinimark. Asumsi keberadaan Yokudan Orc ini berasal dari buku berjudul Redguard's History and Heroes yang ditulis oleh sejarawan Redguard bernama Destry Melark. Kita bahas sejarah mereka dulu sedikit. Jadi, Yokudan Empire ini dikuasai oleh seorang kaisar. Tetapi pada suatu saat kekuasaan ini dibagikan ke masing-masing provinsi. Seorang kaisar tetap diangkat sebagai figur pemimpin Yokuda. Tetapi setiap provinsi memiliki otonomi dan kekuasaan Yokuda dipegang bersama oleh para penguasa. Model pemerintahan ini tidak berlangsung lancar karena banyak terjadi perang sipil atau perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan. Seorang kaisar bernama Hira yang dikenal sebagai Last Emperor berusaha mengambil kembali kekuasaan Yokuda agar sepenuhnya berada di tangan kaisar. Dalam cerita ini, Kaisar Hira mengumpulkan tentara dari berbagai latar belakang, termasuk diantaranya adalah Orc. Tidak jelas Orc seperti apa yang dimaksud ini, tapi hal ini menandakan bahwa di Yokuda juga ada ras Orc. Nah, keberadaan Yokudan Orc ini juga didukung oleh tradisi armor Orsimer di Tamriel yang terbuat dari Orichalcum. Menurut cerita, ada sebuah menara di Yokuda yang dikenal sebagai Orichalc Tower. Menara ini diceritakan terbuat dari mineral Orichalcum yang digunakan oleh Orsimer untuk membuat armor dan senjata mereka. Nah, ada kemungkinan bahwa Yokudan Orc melakukan migrasi ke Tamriel dan terasimilasi dengan para Orsimer. Mereka membawa ilmu pandai besi Orichalcum mereka dan sampai sekarang digunakan oleh para Orsimer. Terkait kebudayaan masyarakat Yokuda, kita hanya bisa banyak membahas tentang kaum Yokudan, karena catatan tentang Sinistral Elf tidak begitu banyak. Oke, kita mulai dari kaum Yokudan terlebih dahulu. Seperti yang kita jelaskan tadi, mereka ini hidup bermasyarakat sebagai bagian dari Yokudan Empire, dengan pembagian wilayah berdasarkan pulau dan provinsi. Awalnya, kekuasaan absolut dipegang oleh kaisar yang memimpin keseluruhan Yokudan Empire. Tapi ada perubahan model pemerintahan yang memberikan masing-masing provinsi otonomi mereka dan mereka memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan di Yokudan Empire. Sementara sang kaisar menjadi pemimpin simbolis yang menyatukan mereka semua. Di awal-awal memang pemerintahan ini terlihat baik-baik saja. Masyarakatnya hidup sebagai seniman, pengrajin, penyair, ahli mistik, dan ilmuwan. Tetapi seiring berjalannya waktu muncul rasa haus akan kekuasaan pada masing-masing pihak dalam Yokudan Empire. Perang sipil kemudian pecah di mana-mana, memaksa masyarakat untuk mengangkat senjata dan bertarung. Di tengah perang sipil ini muncul sebuah orde warrior yang dikenal sebagai Sword Singers. Mereka merekrut anggota dari semua kalangan, baik itu masyarakat biasa maupun bangsawan. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk berlatih seni berpedang dan seni Spirit Sword atau Shehai. Aliran Way of the Sword yang mereka anut ini menuntut mereka untuk hanya menggunakan pedang saja, tidak boleh senjata lain. Para Sword Singer yang kuat dan berbakat dalam Way of the Sword akan mendapatkan gelar Ansei atau Sword Saint. Mereka adalah pendekar pedang terbaik di Yokuda dengan Spirit Sword mereka yang sangat kuat. Mereka memiliki misi untuk menegakkan keadilan di seluruh penjuru Yokuda di tengah perang sipil yang sedang terjadi. Pedang khas Yokuda yang mereka gunakan adalah pedang jenis melengkung seperti scimitar dan saber. Seiring berjalannya waktu, filosofi Way of the Sword ini menjadi bagian dari kebudayaan Yokuda. Bagi mereka, yang terpenting bukanlah pedang, melainkan siapa yang memegang pedang tersebut. Benda sehari-hari pun bisa jadi pedang yang mematikan di tangan yang tepat. Seseorang yang ahli dalam Way of the Sword dikatakan bisa mengalahkan musuhnya hanya dengan pedang kayu yang digunakan untuk latihan. Bagi para Sword Singers, pedang yang mereka pegang menjadi bagian dari jiwa mereka dan merupakan lambang kehormatan. Selain di bidang karya seni dan seni berpedang, masyarakat Yokuda juga cukup maju di bidang arsitektur, astronomi, politik, dan filosofi.
Selain itu, mereka juga berhasil menaklukkan lingkungan ekstrem Yokuda dan mengembangkan ilmu metalurgi, agrikultur, dan perkapalan. Bidang ilmu inilah yang membantu perkembangan masyarakat Yokudan untuk keberlangsungan hidup mereka di sana. Mereka memiliki seni pantai besi khusus untuk menempa pedang dan armor unik mereka. Kulit yang mereka gunakan untuk armor harus melalui beberapa proses yang bisa membuat mereka tahan lama hingga berabad-abad. Ilmu mereka ini dibukukan ke dalam sebuah tome yang bernama Cartulary of the Tamed Dunes, dan sampai sekarang masih digunakan di Hammerfell oleh para Redguard. Meskipun begitu, ilmu yang mereka masukkan ke dalam tome ini tidak lengkap dan banyak yang sudah terlupakan. Arsitektur khas Yokudan bisa kita lihat pada bangunan-bangunan yang sekarang berdiri di Hammerfell. Bentuk bangunan mereka merupakan refleksi dari lingkungan gurun Yokuda yang panas dan kering, sehingga bangunan ini bisa melindungi penghuninya dari suhu ekstrim. Budaya Yokudan juga diketahui mempercayai astrologi. Mereka menggunakan peta pasir atau sandmat untuk memetakan rasi bintang dan menentukan apakah jiwa orang yang meninggal bisa pergi ke alam akhirat mereka, yaitu Far Shores. Mereka percaya bahwa rasi bintang The Warrior bisa membawa kemenangan dan kesuksesan. Para penjelajah juga menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk jalan mereka. Ada sebuah artefak di Tamriel bernama Memory Stones yang bisa digunakan untuk merekam dan memproyeksikan ingatan seseorang. Artefak ini dipercaya berasal dari Yokuda dan dibawa ke Tamriel ketika para Yokudan bermigrasi ke Hammerfell. Sekarang, kebudayaan Yokuda dilestarikan oleh para Redguards, karena mereka memang sangat menghormati para pendahulu dan mencintai kebudayaan dan tradisinya. Masyarakat Tamriel ada yang beranggapan bahwa para Yokudan yang datang ke Hammerfell ini adalah penjajah yang hanya membawa kehancuran pada masyarakat pribumi di sana. Padahal para Yokudan ini juga membawa banyak ilmu pengetahuan dalam bentuk buku dan gulungan yang membantu dalam kemajuan mereka. Masyarakat Tamriel mengagumi kemajuan bangsa Yokuda dan menjadi inspirasi untuk perkembangan bangsa mereka. Oke, sekarang kita bahas tentang kebudayaan masyarakat Sinistral Elf. Memang tidak banyak yang kita ketahui tentang mereka selain konfliknya dengan para Yokudan. Sinistral Elf ini membangun kekaisaran mereka yang bernama Left Hand Empire dan memerangi Yokudan Empire. Menurut legenda, Left Hand Empire ini ukurannya 4 kali lebih besar dari Empire of Tamriel. Hal ini tidak masuk akal sih, mengingat peta yang kita ketahui menunjukkan bahwa benua Yokuda ukurannya lebih kecil dari Tamriel. Tapi bisa jadi peta ini tidak akurat, dan benua Yokuda sebenarnya lebih besar dari Tamriel. Masyarakat Sinistral Elf diketahui memiliki bangunan yang terbuat dari batuan berjenis gypsum alabaster. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengolah batu permata lebih baik daripada para Yokudan. Mereka juga memelihara ular jenis Yath Asp yang dijadikan sebagai piaraan dan diambil kulitnya untuk membuat pakaian dan armor. Mereka menciptakan pakaian khusus dan sabuk untuk melindungi bagian perut mereka yang dipercaya sebagai tempat jiwa mereka duduk. Di Kepulauan Sisters, kita bisa menemukan peninggalan Sinistral Elf ketika mereka bermigrasi ke sana. Ada urn atau vas pemakaman yang terbuat dari orichalcum dengan tulisan dalam bahasa asing, yang kemungkinan merupakan bahasa Kanuriai. Ukiran pada vas ini juga menggambarkan sosok bersayap yang dipercaya merupakan wujud seorang dewa Yokudan bernama Tabah. Para Sinistral Elf juga banyak yang menjadi seniman dan penyair. Karya syair yang mereka ciptakan merupakan kombinasi antara sajak dan prosa untuk menceritakan suatu kejadian atau legenda. Salah satu syair karya Sinistral Elf yang berhasil diterjemahkan oleh Psijic Order adalah Cries from Empty Mouth, yang menceritakan tentang perbedaan cara Sinistral Elf dan para Yokudan dalam menghadapi kematian. Ketika membahas agama di Yokuda, kita pastinya akan membahas agama para Yokudan yang sampai sekarang dianut oleh para Redguard di Hammerfell. Sebab kita tidak memiliki banyak informasi tentang agama Sinistral Elf, apalagi Yokudan Orc. Kita hanya tahu bahwa Sinistral Elf ini tidak percaya dengan alam akhirat. Ketika seseorang meninggal, semuanya berakhir. Dunia yang mereka tempati sekarang ini mereka sebut sebagai The Real. Dan setelahnya tidak ada apa-apa. Mereka tidak mengenal konsep kehormatan atau honor yang dipercaya oleh para Yokudan sebagai warisan yang ditinggalkan oleh seseorang ketika mereka meninggal, sehingga mereka tetap ada dan diingat. Karena tidak mempercayai alam akhirat, para Sinistral Elf memiliki semangat yang kuat untuk berjuang dan bertahan hidup di dunia. Oke, sekarang kita akan bahas agama para Yokudan. Mereka memiliki kepercayaan yang mirip dengan para Mer dan manusia tentang Anu dan Padome. Beberapa pantheon dewa mereka merupakan bagian dari Nine Divines, tetapi ada juga yang tidak ditemui di agama-agama lain di Narn. Mereka memiliki nama yang berbeda-beda dan disembah dengan cara yang berbeda juga. Kita coba bahas satu persatu, mulai dari Satakal. Satakal the World Skin dikenal juga dengan nama The First Serpent, Serpent God, dan The World Snake. Dia adalah gabungan dari dewa Satak dan Akal yang merupakan Anu dan Padome versi Yokudan. Oleh karena itu, Satakal dikenal sebagai God of Everything. Interaksi antara Satak dan Akal inilah yang menciptakan Our Beast atau yang mereka kenal sebagai The Grey Maybe.
Satak adalah ular yang merepresentasikan semesta, sementara akal adalah rasa lapar tanpa henti yang dirasakan oleh Satak. Akal membuat Satak memakan dirinya sendiri untuk menciptakan ruang di mana dunia bisa berjalan. Satakal juga memiliki peran yang sama dengan Akatos dan Alduin. Satakal menjaga berlangsungnya dunia dan mengakhiri dunia untuk memulai siklus dunia baru atau kalpa selanjutnya. Satakal digambarkan dalam wujud ular yang memakan dirinya sendiri, mirip seperti Uroboros dalam mitologi Yunani. Ketika Satakal mati karena memakan dirinya sendiri, ia akan berganti kulit untuk hidup kembali. Kulit Satakal ini diibaratkan dunia. Pada saat Satakal berganti kulit, dunia telah berakhir dan dimulai kalpa atau siklus dunia baru. Kemudian selanjutnya ada Rupga. Rupga atau yang dikenal dengan nama Talpapa adalah dewa yang menjadi pemimpin dari pantheon dewa Yokudan. Sama seperti Akatos yang memimpin The Nine Divines. Rupga adalah dewa pertama yang menemukan cara untuk lepas dari siklus kematian Satakal. Rupga melakukan ini dengan cara bergerak pada sudut tertentu untuk menghindari rasa lapar Satakal. Proses ini dinamakan The Walkabout. Ketika Rupga berhasil melakukan walkabout, dia menemukan alam akhirat yang dinamakan Far Shores. Rupga ini digambarkan memiliki wujud yang sangat tinggi hingga bisa meletakkan bintang-bintang di langit untuk membantu jiwa-jiwa lainnya pergi ke Far Shores. Jiwa-jiwa yang dimaksud ini adalah para Etada. Rupga juga melahirkan beberapa anak yang juga menjadi dewa yang disembah oleh para Yokudan. Salah satunya adalah Sep, yang dikenal juga dengan nama The Second Serpent. Dia sama dengan Lokan, Shor, dan Shazar dalam agama atau kebudayaan lain. Dia diciptakan oleh Rupga dari World Skin, satu kulit Satakal yang telah mati. Sep diciptakan untuk membantu Rupga dalam menyelamatkan para Etada dan membawa mereka ke Far Shores melalui walkabouts. Karena tercipta dari kulit Satakal, Sep memiliki rasa lapar yang sama dengan Satakal, sehingga ia terkadang menjadi gila dan memakan Etada yang seharusnya ia selamatkan. Sep merasa bosan karena harus berulang kali kabur dari siklus kematian Satakal bersama para Etada lainnya. Sep kemudian menawarkan rencana untuk membuat skin ball atau bola kulit dari sisa kulit Satakal yang mati. Skin ball ini adalah planet Nern. Sep menciptakan Nern ini untuk menjebak para Etada tadi, sehingga mereka kesulitan untuk kembali ke Far Shores melalui walkabout. Rupga marah dan tidak mau membantu para Etada yang terjebak tadi, tapi ia juga menghukum Sep atas tindakan tersebut. Rupga memukul kepala Sep menggunakan tongkat besar hingga ia mati. Sekarang Sep memiliki dua wujud, yaitu Deadskins dan Hungry Void, mirip seperti aspek Satak dan Akal. Deadskins ini bisa dibilang merupakan wujud Cesarin atau avatar dari Sep yang muncul di Nern. Sementara Hungry Void adalah rasa lapar Sep yang tidak ada habisnya, mengarungi angkasa dan berusaha memakan bintang-bintang. Hungry Void ini dipercaya juga tertanam dalam diri semua mortal, membuat mereka memiliki sifat tamak. Ketika sifat tamak ini tidak bisa dikendalikan, muncullah konflik antar sesama mortal di Nern. Kemudian selanjutnya ada Dewa Tuwaka yang mendapatkan julukan The Tricky God dan merupakan God of Souls bagi para Yokudan. Tuwaka juga disebut sebagai Shepherd of Souls. Dia dikenal sebagai penjaga alam Far Shores dan membantu para Redguards dan Yokudan untuk memasuki alam ini setelah meninggal. Dalam Nine Divines, Tuwaka ini sering diasosiasikan dengan Arkay, dan beberapa masyarakat Redguard di Hammerfell mengenalnya sebagai Arkay karena pengaruh Imperial. Tuwaka ini sekarang menjadi bagian dari tradisi para Yokudan. Contohnya, ketika orang bersin, biasanya temannya akan mengucapkan Tuwaka bless you, karena ketika seseorang bersin, tandanya ada arwah jahat di situ. Ketika seseorang meninggal, biasanya akan diberikan ucapan, semoga Tuwaka mengampuni jiwamu, atau semoga Tuwaka mengantarkanmu ke Far Shores. Ketika mayat seorang Yokudan atau Redguard akan dimumifikasi, mereka biasanya diberkahi dulu oleh Tuwaka. Para penyihir juga banyak yang menyembah Tuwaka dan menghias tongkat sihir mereka dengan lambang burung ibis. Tuwaka memang digambarkan dengan simbol burung ibis atau dalam wujud seorang dewa dengan kepala ibis. Para pendeta Tuwaka biasanya juga mengenakan topeng dengan bentuk ibis untuk menghormati Tuwaka. Selanjutnya ada Taba, yang dikenal juga dengan nama Lady of the Air. Dia adalah dewa burung yang menguasai alam, sama seperti Kinaret dalam Nine Divines. Taba menguasai semua elemen, kecuali bintang-bintang yang dikuasai oleh Rupga. Taba banyak disembah oleh para pelaut yang berdoa kepadanya agar diberikan keselamatan dan cuaca yang baik saat berlayar. Taba digambarkan dengan simbol burung elang, lebih tepatnya spesies Ghost Hawk. Beberapa armor Yokudan didesain dengan sayap di belakangnya untuk menghormati Taba. Kemudian selanjutnya ada Morwa, yang dikenal juga dengan nama Lady Morwa dan Desirous Root. Dia adalah dewi cinta dan kesuburan. Kesuburan yang dimaksud ini adalah fertilitas dalam konteks reproduksi. Dia adalah istri favorit dari Rupga atau Talpapa. Morwa digambarkan memiliki 4 lengan, yang digunakan untuk memegang atau mengambil lebih banyak suami. Entah apa ini maksudnya. Kuil-kuil Morwa dibuat dengan simbol sarang lebah. Dia juga digambarkan bersama pengawal bersayap atau dikelilingi api dan tombak. Dalam Nine Divines Imperial, Morwa ini bisa disamakan dengan Mara, Goddess of Love. Pernikahan para Yokudan juga sama, dilakukan di kuil Morwa dengan pendeta Morwa yang bertindak sebagai penghulu.
Kemudian selanjutnya ada Z yang dikenal dengan nama God of Farms. Dia adalah dewa agrikultur, hukum sipil, matematika, dan makanan. Dalam Nine Divines Imperial, Z ini mirip dengan Zenithar, dewa perdagangan dan pekerjaan. Biasanya, peralatan pertanian milik penyembah Z dihias dengan batu permata dan diberkati oleh pendeta Z. Unta putih menjadi hewan yang sakral bagi Z dan para penyembahnya. Mereka biasa menundukkan kepala mereka ketika berpapasan dengan unta ini. Salah satu artefak yang diketahui milik Z adalah Aurbikel Abacus, yang berisi pengetahuan dari 20 generasi pendeta Z tentang ilmu agrikultur. Artefak ini bisa digunakan untuk melacak pergerakan bulan, bintang, dan planet untuk memprediksi perubahan musim. Artefak ini juga bisa mendeteksi dan mengendalikan cuaca hingga skala benua. Terakhir, diketahui bahwa artefak ini telah dihancurkan oleh Morak Tong. Selanjutnya ada Zeki. Zeki adalah anak dari Dewa Z. Dia juga dikenal dengan nama Madonna of Tears. Zeki adalah dewi air bagi para Yokudan. Ketika Z pernah menurunkan azab kepada suatu wilayah di Hammerfell, Zeki mengasihani mereka dan memberikan bantuan untuk menjaga tanah mereka tetap subur. Hal ini membuat Z kecewa terhadap Zeki. Patung dan kuil Zeki disembunyikan oleh penyembahnya untuk sembunyi dari Z. Kemudian berikutnya ada Hunding yang dikenal dengan nama The Make Way God. Maksud dari make way di sini adalah membuat atau mencari jalan keluar dari suatu masalah yang dialami masyarakat. Hunding melambangkan kegigihan dalam menghadapi penjajah dan orang kafir. Maksud dari orang kafir di sini adalah mereka yang berusaha memaksa para Yokudan untuk meninggalkan dewa-dewa yang mereka sembah. Sepanjang sejarah Yokudan, Hunding sudah menurunkan beberapa avatar untuk membantu masyarakat Yokudan dalam mencari jalan keluar dan masalah yang mereka hadapi. Salah satu avatar Hunding adalah Diakna, yang sekarang diangkat menjadi dewa. Diakna dikenal sebagai The Oracle God of the Sideways Blade. Sederhananya, dia adalah dewa pedang. Diakna berperan membantu para Yokudan dalam memerangi Sinistral Elf dengan cara memberikan mereka senjata dari Orichalcum untuk bertarung. Para penyembah Diakna membentuk sekte Order of Diakna. Anggotanya adalah para Anse dan Swordsingers yang memerangi para Orsimer di Orsinio. Kemudian selanjutnya adalah Leki yang dikenal juga dengan nama Saint of the Spirit Sword. Dia adalah Goddess of Aberrant Swordsmanship. Berbeda dengan Diakna yang merupakan dewa pedang, Leki adalah dewi seni berpedang. Tapi seni berpedang yang diajarkan oleh Leki adalah seni berpedang yang sifatnya menyimpang, yang digunakan untuk mengecoh lawan dalam pertarungan. Salah satu teknik yang diturunkan oleh Leki adalah Ephemeral Feint, yang sampai sekarang masih digunakan oleh para Swordsinger. Selanjutnya adalah Onsi. Onsi adalah salah satu dari warrior god para Yokudan yang paling terkenal. Dia juga dikenal dengan nama Bone Shaver. Onsi mengajarkan para Yokudan cara menarik pisau menjadi pedang. Hal ini bisa memiliki dua makna, yaitu mereka bisa menggunakan belati sekecil pisau untuk menjadi setara dengan kekuatan pedang, atau mereka bisa menempa pisau menjadi pedang. Artefak milik Onsi yang paling terkenal adalah Bone Shaver, julukan yang sama dengan dirinya. Pedang Bone Shaver ini dipercaya sangat tajam hingga bisa memotong apapun yang diserang. Pedang ini dihias dengan ornamen berbentuk naga. Selanjutnya adalah Malok. Malok dipercaya adalah Malakath versi Yokudan, atau setidaknya merupakan salah satu aspek dari Malakath. Dia dikenal sebagai enemy god yang berperan menantang dan menguji kekuatan para Yokudan, mirip seperti peran Malakath bagi para Dunmer di Morrowind. Menurut kepercayaan Yokudan, makhluk ini disembah oleh para goblin yang merupakan musuh para Yokudan. Selain dewa-dewi tadi, ada juga beberapa dewa yang disembah oleh Red Guards seperti Ebon Arm, Sai, Fen, Ius, Tiger God, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak yakin apakah semua dewa yang disembah oleh Red Guard ini juga disembah oleh para Yokudan, ataukah beberapa dari mereka merupakan dewa baru yang disembah oleh Red Guard ketika mereka menetap di Hammerfell. Tadi kita juga sempat menyinggung tentang Far Shores, alam akhirat yang dijadikan tempat berlindung oleh para dewa untuk menghindari siklus kematian Satakal. Para Yokudan percaya bahwa Narn adalah jebakan yang diciptakan oleh Sep, dan mereka ditakdirkan untuk kembali ke alam Far Shores, di mana mereka seharusnya berada. Di alam Far Shores ini, mereka menunggu hingga Satakal berhenti kulit dan memulai kalpa selanjutnya. Di alam ini, mereka tidak merasakan lapar maupun haus. Tetapi mereka tetap melakukan pertarungan-pertarungan untuk menjaga agar semangat pejuang mereka tetap membara untuk selamanya. Mirip seperti alam Sovngarde bagi para Nord. Para dewa dan Yokudan menciptakan portal dinner untuk pergi ke Far Shores tanpa harus melakukan walkabouts yang dilakukan oleh Rupga. Kita tidak tahu di mana portal ini diletakkan di Yokuda. Tapi di Hammerfell, portal ini berada di kuil bernama Hall of Heroes yang dibangun oleh para legenda Yokudan ketika mereka bermigrasi ke Hammerfell. Jiwa Yokudan dan Redguard yang meninggal harus diuji terlebih dahulu di Hall of Heroes ini sebelum dinyatakan layak pergi ke Far Shores. Untuk menelusuri sejarah Yokuda, kita akan melihat perspektif para Yokudan dan Sinistral Elf sejak awal mereka di sana pada Meretic Era hingga migrasi mereka ke Tamriel pada masa First Era.
Para Yokudan dipercaya merupakan keturunan dari Wandering Elnove yang berkelana ke benua Yokuda. Mereka membentuk Yokudan Empire untuk hidup secara teratur dan bermasyarakat. Yokudan Empire ini dikuasai oleh badan pemerintahan bernama Nato Tambu, yang terdiri dari dewan para raja dari masing-masing provinsi di Yokuda. Pada masa ini, Yokudan Empire berperang dengan kekaisaran Sinistral Elf yang bernama Left Hand Empire. Selama ribuan tahun, peperangan ini berlangsung seri, tidak ada yang memperlihatkan tanda-tanda akan kalah atau menyerah. Hingga pada akhirnya Dewa Leki dan Hunding memutuskan untuk turun tangan, membantu Nato Tambu melawan Left Hand Empire. Hunding menurunkan avatarnya, Diakna, yang bersama Leki mengajarkan para Yokudan tentang seni berpedang, membuat mereka menjadi jauh lebih kuat. Yokudan Empire akhirnya berhasil mengalahkan Left Hand Empire dan mengusir mereka dari Yokuda. Meskipun sudah diusir, masih ada sisa-sisa Sinistral Elf yang bersembunyi di Yokuda pada saat itu. Memasuki masa First Era, Yokudan Empire tumbuh semakin besar setelah berhasil mengalahkan Left Hand Empire dan menguasai seluruh Yokuda. Pada tahun 376 di masa First Era, ditetapkan sistem pemerintahan baru bagi Yokudan Empire, di mana setiap provinsi diberikan otonomi dan kekuasaan yang lebih besar daripada kaisar untuk daerah mereka masing-masing. Dengan adanya sistem baru ini, mulai terjadi perang sipil di mana-mana. Peperangan ini berlangsung hingga 300-an tahun, memperebutkan tanah dan kekuasaan di Yokuda. Para pemimpin wilayah ini dikenal dengan istilah Yokeda. Mereka membangun kastil dan pemukiman untuk menetapkan wilayah kekuasaan mereka di dalam Yokudan Empire. Akibat dari perang sipil atau perang saudara ini, dibentuklah aliran Way of the Spirit Swords oleh kelompok Sword Singers. Mereka memiliki misi untuk menegakkan keadilan dan mengakhiri peperangan yang terjadi di seluruh penjuru Yokuda. Sampai pada tahun 609 di masa First Era, seseorang bernama Mansell Sesnit diangkat sebagai Elden Yokeda atau diktator militer bagi Yokudan Empire. Ia berperang melawan wilayah-wilayah yang dipimpin oleh Yokeda yang ada di Yokudan Empire untuk menyatukan mereka kembali. Dia hampir berhasil menyatukan kembali seluruh Yokuda sebelum akhirnya ia dibunuh oleh assassin pada tahun 617 di masa First Era. Posisi Elden Yokeda diteruskan oleh Randik Thorn yang dengan penuh semangat melanjutkan misi Mansell Sesnit. Untuk menghindari pertikaian di masyarakat dan mencegah munculnya perang saudara, Randik mengeluarkan hukum bernama Thorn's Sword Hunt yang melarang masyarakat umum untuk menggunakan pedang selain para Sword Singers. Melalui hukum ini, Randik berhasil menegakkan perdamaian untuk beberapa waktu, hingga ia meninggal pada tahun 737 di masa First Era. Setelah Randik meninggal, perpecahan kembali muncul dan perang sipil pun terjadi. Sebelum itu, pada tahun 660 di masa First Era, kelompok-kelompok sisa Left Hand Empire bermigrasi dari Yokuda untuk menghindari Yokudan Empire yang kembali stabil. Mereka bermigrasi ke Kepulauan Sisters, yang lokasinya dekat dengan Hammerfell. Pada saat itu, Kepulauan Sisters dihuni oleh para Druids of Galen, yang merupakan nenek moyang para Breton. Para Sinistral Elf berperang melawan Druids of Galen untuk menguasai Kepulauan Sisters. Mereka berhasil menguasai beberapa wilayah di Sisters. Peperangan ini berakhir ketika gunung berapi Firesong meletus pada tahun 676 di masa First Era yang memakan banyak korban jiwa dari pihak Sinistral Elf dan Druid of Galen. Sinistral Elf berhasil selamat dan menjaga wilayah kekuasaannya, sementara Druid of Galen sangat melemah dan memutuskan untuk bersembunyi meninggalkan wilayah mereka. Akhirnya, sebagian besar dari Kepulauan Sisters dikuasai oleh Sinistral Elf. Oke, kita kembali ke Yokuda. Setelah Elden Yokeda Randik meninggal pada tahun 737 di masa First Era, Kaisar Hira yang pada saat itu menguasai Yokudan Empire memutuskan untuk menarik otonomi yang diberikan kepada wilayah-wilayah Yokuda dan mengembalikan kekuasaan absolut kepada Kaisar Yokudan Empire. Dalam melaksanakan rencananya ini, Kaisar Hira memutuskan untuk memusnahkan Swordsinger terlebih dahulu, yang pada saat itu merupakan kekuatan tempur terbesar di Yokuda. Perang antara Kaisar Hira melawan Swordsinger ini dikenal sebagai War of the Singers. Puncak perang ini adalah pertarungan di kaki Gunung Hatu di Yokuda pada tahun 780 di masa First Era. Para Sword Singers berhasil mengalahkan tentara Yokudan Empire dan memenangkan peperangan tersebut. Setelah menang, Sword Singers ini memutuskan untuk meninggalkan Yokuda dan bermigrasi ke arah timur. Kelompok yang meninggalkan Yokuda ini dikenal dengan nama Ragada atau Warrior Wave. Pada tahun 785 di masa First Era, kelompok Ragada yang baru meninggalkan Yokuda tadi tiba di Kepulauan Sisters. Di sana mereka menemukan musuh lama mereka, yaitu Sinistral Elf. Peperangan antara keduanya pun kembali terjadi. Para Sinistral Elf habis dibantai oleh kelompok Ragada ini. Apalagi pada saat itu mereka masih dalam masa pemulihan setelah bencana letusan Gunung Firesong. Sisa Sinistral Elf yang selamat dari peperangan ini kabur ke berbagai arah. Ada yang pergi ke Hammerfell, Thras, dan Piandonea. Tapi yang kita tahu catatannya adalah mereka yang kabur ke Hammerfell karena kelompok mereka dikejar oleh para Ragada dan dibantai di sana. Sementara itu di Yokuda pada tahun 792 di masa First Era terjadi suatu bencana di sana yang membuat benua itu tenggelam. Masih menjadi misteri bagaimana Yokuda ini bisa tenggelam. Ada yang bilang karena bencana alam,
karena tindakan Yokudan Empire atau karena tindakan Yokudan Empire yang menyebabkan bencana alam. Salah satu sumber mengatakan bahwa tenggelamnya Yokuda ini disebabkan oleh kelompok Ansei pemberontak bernama Hira Dirge. Mereka menguasai sihir elemental Stone Magic. Hira Dirge ini ingin balas dendam kepada para Yokuda setelah kekalahan mereka dalam perang sipil. Mereka menggunakan teknik syahid terlarang bernama Pancreatus Sword yang dipercaya bisa menghancurkan hukum alam. Ada juga yang mengatakan bahwa Hira Dirge melakukan ritual pemanggilan Satakal untuk menyebabkan kejadian bernama Time of Ending. Hal ini dilakukan ketika para Yokuda dianggap sudah membangkang dari ajaran para dewa. Melalui ritual ini, Satakal atau perwujudan dari Satakal muncul dari bawah laut dan menenggelamkan Yokuda. Walaupun Yokuda sudah tenggelam, masih ada sisa-sisa pulau kecil yang dulu merupakan bagian dari benua tersebut. Pada masa Second Era, diketahui ada sebuah sekte Yokudan yang menempati wilayah Hatu Mountain dan mengoperasikan sebuah tambang di sana. Pada masa Third Era, ada beberapa kapal yang katanya berlayar dari kota Anvil di Cyrodiil ke Yokuda dan sebaliknya, menandakan bahwa beberapa pulau Yokuda memang masih ada. Ada beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Yokuda dari awal hingga benua tersebut tenggelam. Kita akan bahas tokoh dari Yokudan Empire dulu ya, karena beberapa tokoh penting Ansei dan Swordslinger akan kita bahas di episode selanjutnya. Kita mulai dari King Saxwan. King Saxwan adalah seorang penguasa yang datang dari Pulau Yav. Dia dan kelompok ragada yang ia pimpin menempati wilayah Hammerfell Barat pada tahun 853 di masa First Era. Mereka dikalahkan dan diusir oleh Altmer dari klan Corellanya. Gilanya, kelompok dari King Saxwan ini setelah dibunuh dihidupkan lagi menggunakan nekromansi hanya untuk dibunuh lagi. Kemudian ada Emperor Tarishzi. Tarishzi adalah seorang ragada yang mengakui dirinya sebagai kaisar dari kelompok ragada yang ia pimpin, yaitu kelompok Ankara. Ia dan kelompok Ankara ini datang ke Hammerfell pada tahun 808 di masa First Era, jauh setelah ragada yang pertama datang ke sana. Mereka berhasil menaklukkan dan menguasai wilayah Craglorn. Dalam proses penaklukan Craglorn ini, mereka menghancurkan beberapa kota Ned dan membantai para penduduknya. Tarishzi mengangkat dirinya sebagai kaisar dan ingin menyerang Cyrodiil. Ia merekrut seorang petarung Ned hebat bernama Titus Valerius. Masyarakat di kerajaannya menolak keras invasi ke Cyrodiil ini, dan akhirnya terjadi pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Titus Valerius yang secara diam-diam memang ingin menggulingkan Tarishzi. Tarishzi dan kelompok Ankara berhasil menggagalkan pemberontakan ini, tetapi pemberontakan ini berhasil membuat Tarishzi menjadi takut dan membatalkan rencananya menyerang Cyrodiil. Bertahun-tahun kemudian, ketika Tarishzi meninggal dan kekuasaannya digantikan, dia dan para Ankara pengikutnya dimakamkan di Craglorn. Tetapi jiwa mereka diikat untuk melayani Tarishzi untuk selamanya dalam wujud undead batu. Hal ini dilakukan oleh Tarishzi melalui ritual yang ia dapatkan dari Hermaeus Mora. Pada masa Second Era, Tarishzi dan para Ankara undead ini berhasil dikalahkan oleh The Vestige. Selanjutnya adalah Grandi Yagob. Grandi Yagob dikenal juga dengan julukan Yagob the Seafarer. Dia adalah pemimpin sebuah kelompok ragada dari Pulau Aquascazas yang datang ke Hammerfell pada tahun 808 di masa First Era. Mereka membawa banyak kuda Yokudan Chargers untuk dibawa berperang. Mereka adalah kelompok ragada pertama yang menemukan Iliac Bay. Yagob memutuskan untuk membangun sebuah kota di sana, yang kemudian dinamakan Sentinel. Lambang bulan sabit milik Yagob sampai sekarang dijadikan sebagai simbol kota Sentinel. Saat Yagob memimpin Sentinel, mereka pernah diserang oleh bajak laut dari Abyssinian Sea. Setelah serangan ini, Yagob membangun perangkas bawah tanah yang dinamakan The Impervious Vault, di mana harta karun mereka disimpan. Masyarakat Sentinel menetapkan tanggal 17 di bulan Second Seed sebagai hari perayaan Kung Lalezer I Yagob untuk menghormati sang perintis kota Sentinel. Selanjutnya adalah Mansell Sesnet. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa Mansell Sesnet adalah seorang Elden Yokeda yang hampir berhasil menyatukan kembali Yokudan Empire pada tahun 609 di masa First Era dalam kurun waktu 8 tahun. Selama ia menjadi Elden Yokeda, ia banyak melakukan pengambilan keputusan yang sangat strategis dengan taktik yang cerdik. Ilmu militer dan kepemimpinan dari Sesnet ini kemudian menjadi inspirasi bagi para pemimpin Redguard di kemudian hari. Mahkota yang pernah dikenakan oleh Sesnet berhasil diselamatkan dari Yokuda dan dibawa ke Hammerfell sebagai pusaka koleksi. Tadi juga kita sudah menjelaskan tentang Randik Thorn, Elden Yokeda yang meneruskan Mansell Sesnet setelah ia dibunuh pada tahun 617 di masa First Era. Randik Thorn terkenal akan hukum Thorn's Sword Hunt yang dia keluarkan untuk membatasi penggunaan pedang oleh masyarakat selain Swordslinger. Walaupun bisa membuat perdamaian, hal ini membuat beberapa kelompok Yokudan melakukan migrasi ke arah timur, tetapi tidak sampai ke Tamriel. Thorn berkuasa selama 120 tahun, dari tahun 617 sampai 737 di masa First Era. Ini membuatnya menjadi salah satu manusia dengan umur terpanjang di Nirn. Kemudian ada Emperor Hira. Hira dikenal juga sebagai Last Emperor, karena setelah ia meninggal, Yokudan Empire runtuh dan tak lama kemudian diikuti oleh tenggelamnya benua Yokuda.
Saat baru naik menjadi kaisar, Hira langsung mempersekusi para Swordsingers untuk mengambil alih kekuasaan otonomi setiap daerah di Yokuda. Kita sudah jelaskan tadi bahwa perang antara Yokudan Empire dan Swordsingers ini berakhir dengan kalahnya tentara Emperor Hira yang menandakan runtuhnya Yokudan Empire. Selanjutnya ada Prince Malil. Prince Malil Al-Akhir adalah seorang pangeran dari Yokuda yang ikut bermigrasi ke Hammerfell. Ia dikenal dengan julukan Scythe of Yokuda. Bersama jenderalnya, dia dimakamkan di sebuah pemakaman bernama Asakala. Beberapa abad kemudian, dia bangkit kembali dalam bentuk mumi, di mana ia menjaga artefak Wabajek milik Sheogorath. Pada masa Second Era, Prince Malil berhasil dikalahkan oleh The Vestige, yang pada saat itu disuruh oleh Sheogorath untuk mengambil Wabajek. Setelah itu, Prince Malil dibawa ke Shivering Isles dan disiksa oleh Sheogorath di sebuah sirkus bernama Circus of Cheerful Slaughter. Meskipun benua Yokuda ini sudah tenggelam, tetapi kebudayaan, tradisi, dan legendanya masih dilestarikan sampai sekarang oleh para Redguard di Hammerfell. Memang para Redguard ini sangat mencintai dan menghormati tradisi para pendahulu mereka. Kehormatan inilah yang menjadi dasar dari jiwa petarung yang dimiliki oleh para Redguard. Para Yokudan ini memang petarung yang gila kuatnya. Mereka juga sangat ganas, seperti yang kita lihat saat mereka mengejar Sinistral Elf dari Kepulauan Sisters hingga Hammerfell hanya untuk dibantai. Sihir Shehai atau Spirit Sword milik mereka juga potensinya sangat besar. Apabila digunakan oleh orang yang tepat, kekuatan Shehai ini bisa sampai menghancurkan benua, seperti yang diteorikan sebelumnya. Apakah Shehai yang OP ini akan kita lihat lagi di game The Elder Scrolls 6? Maybe. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Yokuda. Di kesempatan berikutnya, kita akan lanjut membahas tentang Swordsingers, para pendekar pedang dari Yokuda yang sangat berperan dalam keberlangsungan hidup mereka setelah Yokuda tenggelam, hingga mereka menetap di Hammerfell sebagai Redguard. Oke, kita cukupkan dulu video kali ini. Thank you guys for watching. Hope you guys enjoyed it. Until next time. Bye-bye.